Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassabi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan saya begitu banyak nikmat. Salah satunya itu kesempatan kepada saya untuk saya bisa mempresentasikan materi mengenai salah satu materi mengenai manajemen kinerja. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nazilah Laila Nur Karimah dari kelas C3 Manajemen dari Institusi Program Studi Manajemen S1 Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kaji banding dan apa saja sih yang ada di kaji banding itu. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum kita membahas mengenai apa itu kaji banding, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep kaji banding. Nah, kaji banding memuat konsep sebagai kegiatan untuk meninjau dan melakukan evaluasi pada sebuah objek ke tempat lain, terutama mengenai aspek-aspek kelebihan yang memiliki orientasi untuk pengembangan dan development. Dalam kaji banding terdapat kriteria 31.17 yang dimana memuat dilakukannya kegiatan kaji banding atau benchmarking dengan puskesmas lain tentang kinerja puskesmas. Selanjutnya, apa sih kaji banding itu? Nah, kaji banding merupakan suatu proses belajar yang dilakukan pada tempat yang kinerjanya lebih baik, kemudian kita tiru dan kita laksanakan di tempat kita dengan tujuan agar kinerja di tempat kita menjadi lebih baik. Nah, adapun kegiatan kaji banding. Nah, kegiatan kaji banding ini merupakan kesempatan untuk belajar dari pengelolaan dan pelaksanaan di puskesmas yang lain. Terdapat 3 pokok pikiran dalam kaji banding ini. Yang pertama yaitu, bila dimungkinkan, kegiatan kaji banding, pengelolaan, dan pelaksanaan upaya atau kegiatan puskesmas dengan puskesmas lain. Lalu yang kedua yaitu memberi manfaat bagi kedua belah pihak untuk perbaikan pelaksanaan upaya kegiatan puskesmas. Yang ketiga yaitu kaji banding dapat difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota melalui pertemuan kaji banding kinerja antar puskesmas, atau juga dapat dilakukan atas inisiatif beberapa puskesmas untuk bersama-sama melakukan kaji banding kinerja. Lalu yang selanjutnya, kaji banding memiliki 2 tujuan. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sedangkan tujuan khusus yang pertama yaitu untuk terselenggaranya pertukaran informasi tentang pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan sehingga memenuhi indeks kepuasan masyarakat. Lalu, diperolehnya bahan masukan untuk penyempurnaan pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu diperolehnya informasi tentang penataan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan sehingga dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna, dan berhasil guna. Nah, yang selanjutnya terdapat manfaat kaji banding. Apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu memberi keunggulan kompetitif. Yang kedua, menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan pada tenaga dan pengelolaan resiko. Yang keempat, yaitu menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kerjasama antar tenaga. Yang kelima, yaitu meningkatkan rehabilitas dalam pelayanan, ketertiban dalam pendokumentasian, dan konsisten dalam bekerja. Yang keenam, yaitu meningkatkan keamanan dalam bekerja. Lalu adapun instrumen kaji banding, yang dimana instrumen ini disusun untuk membandingkan kinerja dengan puskesmas lain, dapat berupa instrumen untuk membandingkan capaian indikator-indikator kinerja atau perbandingan proses pelaksanaan kegiatan, atau bisa disebut juga dengan best practices.
Terdapat langkah-langkah kaji banding. Yang pertama yaitu membuat kerangka acuan kegiatan atau bisa disebut juga dengan KAK, studi banding. Lalu yang kedua yaitu membuat instrumen studi banding. Yang ketiga yaitu membuat surat permohonan studi banding. Yang keempat yaitu membuat laporan studi banding. Yang kelima yaitu menganalisis hasil studi banding. Yang keenam yaitu membuat RTL perbaikan kinerja. Yang ketujuh yaitu melaksanakan RTL perbaikan kinerja. Yang kedelapan yaitu membuat laporan pelaksanaan perbaikan kinerja. Yang kesembilan yaitu menganalisis hasil perbaikan kinerja. Dan yang kesepuluh yaitu membuat RTL hasil perbaikan kinerja. Adapun elemen-elemen penilaian. Nah, elemen pertama yaitu Kepala Puskesmas bersama penanggung jawab upaya Puskesmas menyusun rencana kaji banding. Yang elemen yang kedua yaitu Kepala Puskesmas bersama penanggung jawab upaya Puskesmas dan pelaksananya menyusun instrumen kaji banding. Elemen yang ketiga yaitu kegiatan kaji banding sesuai dengan rencana kaji banding. Elemen yang keempat yaitu hasil kaji banding dianalisis untuk mengidentifikasi peluang perbaikan. Elemen yang kelima yaitu disusun secara tindak lanjut dari hasil kaji banding. Elemen yang keenam yaitu dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji banding dalam bentuk perbaikan baik dalam pelayanan, pelaksanaan, program, dan kegiatan. Lalu elemen yang ketujuh yaitu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding sehingga mempunyai tindak lanjut dan Puskesmas mendapat manfaat dari kunjungan kaji banding tersebut. Cukup sekian video presentasi dari saya mengenai materi kaji banding ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pulung Puryana selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, begitupun untuk saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.